Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mata kuliah farmasi fisika, dengan saya kita akan membahas tentang viskositas dan reologi. Nah, pertemuan ini kita akan membahas reologi dan viskositas yang nantinya akan diaplikasikan ke bagaimana kalian membuat sediaan obat. Nah, pertemuan kali ini dalam satu video ini saya akan mengulas sebanyak 2 pertemuan, jadi digabung dalam satu video. Oke, kita masuk ke materi ya. Nah, mungkin kalian sehari-hari pasti pernah menuangkan sirup dari botol, atau misalkan kalau di praktikum farmasetika pernah mengocok obat sebelum diminum. Nah, dituliskan di etiketnya, dan di etiketnya juga menuliskan mengoleskan krim pada kulit. Nah, ini secara tidak langsung ini menggambarkan sifat aliran dari bahan yang kalian gunakan gitu. Nah, reologi itu apa sebetulnya? Apa hubungannya dengan yang tadi saya ceritakan di awal? Nah, reologi itu berasal dari 2 kata, yaitu reo dan logos. Reo itu artinya mengalir, logos itu artinya ilmu. Jadi, reologi itu mempelajari tentang aliran cairan dan deformasi padatan atau perubahan bentuk padat karena diberi tekanan. Nah, viskositas ini merupakan pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Artinya apa? Makin tinggi viskositas atau semakin tinggi kekentalan, semakin besar tahanannya. Bisa kalian bayangkan ya, semakin kental suatu bahan, itu semakin sulit dia mengalir. Begitu. Contohnya kalian bisa membedakan sirupus simplex atau gliserin dengan air biasa. Nah, itu kan kecepatan alirnya itu akan berbeda. Nah, reologi dalam farmasi ini berkaitan dengan pencampuran dan aliran bahan seperti penuangan botol, pengeluaran salep atau krim dari tubnya, pelewatan jarum suntik, penerimaan pasien, dan availabilitas biologis. Kegunaan reologi yang paling sering kita temukan, yang pertama ini seperti proses penuangan sediaan dari botol. Nah, menuangkan sediaan dari botol itu ada ilmu yang harus dipelajarinya. Jadi tidak sekedar ada suatu cairan lalu kita masukkan ke botol, nanti saat dituangkan itu akan mudah dituangkan. Tidak seperti itu. Kadang kalian pernah menemukan cairan-cairan yang seperti emulsi, suspensi, itu kan kebiasaannya harus dikocok terlebih dahulu. Nah, itu ada maksud dan tujuannya gitu. Nah, ini kita pelajari di viskositas dan reologi. Lalu penekanan atau pemencatan sediaan dari tub atau wadah lain. Nah, bisa kita bayangkan kalau sediaan salep itu lebih cair atau bahkan lebih padat dari yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Nah, mungkin akan sangat sulit mengeluarkannya dari tub. Lalu penggosokan dan pengolesan bentuk pada permukaan kulit. Nah, sifat alirnya itu harus disesuaikan supaya salep yang kita gunakan itu memang bisa digosokkan atau dioleskan pada kulit. Tidak misalkan salep itu padat, nah itu tidak boleh. Atau salep itu terlampau cair, itu juga tidak boleh. Jadi menyalahi aturannya. Lalu pemompaan sediaan dan penyimpanan ke alat pengisian. Contoh kalau sediaan aerosol atau sediaan
cair lainnya. Kalau itu dipompa itu kan harus otomatis keluar. Contohnya parfum sajalah. Parfum itu saat dipompa itu kan dia akan menyemprot. Tapi bagaimana kalau bentuknya itu padat atau terlalu kental? Nah, parfum itu kental misalkan, nah itu kan tidak enak cara penggunaannya. Lalu pelewatan dari suatu jarum suntik yang diproduksi industri. Ya, bagaimana cairan-cairan yang digunakan secara injeksi itu bisa diaplikasikan menggunakan jarum suntik. Nah, bayangkan saja kalau cairan-cairan yang diaplikasikan pada jarum suntik itu ternyata kental. Nah, mungkin pasiennya sudah menjerit kesakitan. Nah, reologi dari suatu produk ini menggambarkan konsistensi dari bentuk cair ke semi solid. Artinya perubahan bentuk dari cair bisa berubah ke semi solid atau semi padat dan bisa sampai padatan yang dapat mempengaruhi pertama penerimaan bagi pasien. Nah, pasien ini cocoknya dari sediaan krim, salep ataupun injeksi itu cocoknya cair, semi padat atau padat gitu. Nah, ini harus dipikirkan. Lalu stabilitas fisik. Secara fisik dari sediaan ini cocoknya itu dibuat dalam sifat fisik yang seperti apa? Cocoknya misalkan salep-salep yang untuk mengobati atau mengurangi rasa sakit. Nah, itu bagusnya itu apakah bentuknya itu cair, injeksi atau padat gitu ya. Nah, itu kan harus disesuaikan. Lalu availabilitas biologis zat aktif. Nah, itu juga harus diperhatikan. Selain itu juga mempengaruhi pemilihan alat yang akan digunakan untuk memproses produk farmasi itu sendiri gitu. Jadi kalau sediaannya itu berubah bentuk, asalnya cair menjadi semi padat, dari semi padat menjadi padat, nah itu juga alat yang digunakan untuk proses pembuatannya juga akan berubah, tidak bisa sama. Nah, tablet analgesik dan salep analgesik beda kan gitu. Jadi alatnya untuk memproduksinya juga beda. Nah, itu kalau nanti kalian di pabrik itu harus ada kos-kos atau biaya-biaya tambahan apabila kalian ingin membuat sediaan yang berbeda tapi dengan manfaat yang sama. Contohnya obat antasida. Antasida itu ada yang cair sekarang, ada yang tablet, nah macam-macam gitu. Nah, ini contoh-contoh pengaplikasian reologi yang saya sampaikan tadi ya. Ini penuangan air dari botol, pemencetan salep dari tubnya, pengolesan atau pengaplikasian salep pada permukaan kulit dan pengaplikasiannya pada jarum suntik. Nah, sekarang viskositas. Apa itu viskositas? Nah, viskositas ini adalah suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir gitu. Jadi bahasa yang lebih mudah dimengertinya, viskositas itu adalah kekentalan. Ya, semakin besar viskositas, maka makin besar tahanannya. Semakin kental suatu cairan, semakin dia bertahan pada wadahnya gitu. Semakin sulit dia untuk dituangkan atau ditumpahkan. Lalu hal-hal apa saja yang mempengaruhi viskositas? Nah, pertama yang mempengaruhi viskositas ini adalah suhu. Nah, suhu ini sangat mempengaruhi. Kenapa? Suhu ini sangat mempengaruhi karena semakin tinggi suhu zat cair, maka semakin kurang kental zat cair tersebut. Mungkin di waktu kalian mata pelajaran fisika waktu SMA, waktu SMP dulu pernah dilihat partikel-partikel apabila partikel cair dipanaskan itu partikelnya akan bergerak dengan sangat cepat gitu. Nah, semakin tinggi suhu zat suatu gas, semakin kental zat tersebut. Jadi kalau gas itu kalau kita panaskan dia akan semakin padat
Nah, kalau cairan dipanaskan dia semakin cair, kalau cairan semakin kurang kental gitu. Kenapa penyebabnya? Ini pemanasan zat cair menyebabkan molekul-molekul memperoleh energi. Molekul-molekul cairan ini nantinya bergerak sehingga gaya interaksi antar molekulnya jadi melemah. Ini contohnya bisa kalian lihat ketika ibu-ibu kalian ya menggoreng ikan di dapur. Minyak gorengnya itu yang pertama digunakan itu kental, tapi saat dipanaskan itu seperti cair gitu, nampak lebih cair gitu. Lalu yang kedua, faktor yang mempengaruhinya adalah tekanan. Viskositas cairan ini akan naik dengan naiknya tekanan, sedangkan viskositas gas tidak dipengaruhi oleh tekanan gitu. Kalau tekanannya makin tinggi, si cairan itu akan semakin kental, semakin keras gitu. Ini bisa dibuktikan dari gambar kita ini ya. Lihat, yang paling bawah ini dia strongest jet, dia paling kuat tekanannya, paling besar sifat alirnya. Karena apa? Dia berada di paling bawah, lalu mendapat tekanan dari air-air yang lebih banyak di bagian atasnya gitu, sehingga dia tekanannya makin kuat gitu. Lalu penambahan bahan lain, nih faktor-faktor lainnya. Contohnya ini penambahan gula pasir. Penambahan gula pasir ini meningkatkan viskositas air. Nah, coba kalian melarutkan gula dalam air. Nah, air putih yang kalian gunakan saat kalian digunakan untuk minum itu ya cair seperti biasa, tapi saat kalian menambahkan gula 1 sendok, 2 sendok, 10 sendok itu akan terlihat perubahan kekentalannya. Atau yang paling mudah itu saat kalian menambahkan gula cair, nah itu akan lebih cepat terlihat perbedaannya. Lalu ada suspensi. Penambahan bahan suspensi ini menaikkan viskositas air. Contohnya kalau kalian menambahkan tepung terigu, atau kalian di praktikum menambahkan CMC, menambahkan tragakan. Nah, ini adanya suspensi ini kopi, susu dan sirup ya, sari-sari buah ini akan mempengaruhi kekentalan, meningkatkan kekentalan, atau penambahan teh dan lain sebagainya itu menambahkan kekentalan. Lalu penambahan minyak pada air itu juga menambahkan kekentalan. Penambahan minyak maupun gliserin itu kekentalannya atau viskositasnya juga akan semakin meningkat. Selanjutnya ada berat molekul. Nah, ini viskositas akan naik semakin bila berat molekulnya semakin berat. Contohnya, kalau alkohol dituangkan itu pasti cepat, atau air dituangkan itu pasti cepat dibandingkan kalau minyak. Minyak itu akan lebih lambat dibandingkan air atau madu. Saat dituangkan dia akan lebih lambat dibandingkan air. Ini kenapa? Ini karena bobot molekul dari air dan alkohol itu lebih ringan dibandingkan bobot molekul dari minyak dan madu. Nah, viskositas akan naik jika ikatan rangkap semakin banyak. Nah, semakin ikatan rangkap kimianya pada suatu zat cair itu biasanya akan semakin kental, viskositasnya akan bertambah juga. Yang terakhir ini ada konsentrasi larutan.
Jadi konsentrasi larutan ini misalkan saat kalian menambahkan eh, eh, 1 sendok gula pada air, itu akan lebih kental mana, penambahan 1 sendok gula atau 10 sendok gula. Nah, banyak-banyaknya zat terlarut itu akan meningkatkan viskositas atau kekentalannya. Nah, untuk apa sih kita mempelajari reologi dalam bidang farmasi? Gitu. Yang pertama, kalau bentuknya itu cairan, kita akan mudah eh, mempelajari tentang pencampuran cairan dengan bahan lain gitu. Jadi pencampuran cairan dengan bahan lain itu nanti bisa dibuat apa? Suspensi kah? Kalau misalkan bentuknya itu padatan, bagian lainnya itu, atau emulsi kah kalau bagian lainnya itu adalah suatu cairan yang mungkin lebih kental. Lalu untuk pelewatan melalui mulut wadah, contohnya penuangan eh, obat dari botol, pengemasan dalam botol, dan pelewatan melalui jarum suntik. Lalu ada perpindahan cairan termasuk pemompaan dan pengaliran cairan melalui pipa dan stabilitas fisik, itu yang tadi sudah kita bahas juga. Lalu kalau misalkan bentuknya semi solid, ini apa kegunaannya? Untuk penyebaran dan pelekatan zat-zat obat itu pada kulit. Lalu pemindahan dari wadah atau pengeluaran tub. Lalu kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan-cairan, ini saling bercampur dengan lainnya, dan ini bagaimana kemampuan obat agar lepas dari basisnya. Ini contohnya pada sediaan-sediaan semi solid. Nah, kalau sediaan padatan, nah ini bagaimana aliran serbuk dari corong ke dalam lubang pencetak tablet atau ke dalam kapsul selama proses pembuatannya. Nah, aliran-aliran serbuk ini juga harus mempengaruhi viskositasnya. Bagaimana kehomogenan serbuk ini bisa memudahkan penuangan serbuk ini ke dalam corong untuk masuk ke lubang pencetak tablet gitu. Lalu juga kemampuan pengemasan dari padatan dalam bentuk serbuk atau granul. Ini baiknya kalau padatan bentuknya serbuk, granul atau tablet tuh pengemasannya bagusnya seperti apa, itu dipelajari di reologi. Lalu ini kepemrosesan, ini kalau misalkan kalian bekerja di industri, kapasitas produksi dari alat, kadang ada bahan-bahan yang voluminus, misalkan kelihatannya sudah banyak tapi ternyata bobotnya itu hanya berapa kilo atau berapa ton. Nah, itu kan sangat melelahkan kalau pengerjaannya voluminus. Misalkan ya kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo kan beratnya sama, tapi repot mana saat kalian harus membereskan besi yang hanya beratnya 1 kilo atau kapas 1 kilo tapi dia berceceran. Nah, itu kan itu voluminus. Kalau kapas itu bobotnya sama tapi kelihatannya lebih banyak. Dan juga efisiensi pemrosesan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ya, ini ke tipe-tipe aliran. Nah, kalau kalian sehari-hari pasti pernah melihat air yang mengalir dengan mudah, atau tertuangnya sirup dari botol, atau yang perempuan suka menggunakan body lotion dari botol, atau kalian tiap pagi mengeluarkan pasta gigi dari wadahnya. Nah, ini merupakan ada tipe-tipe alirannya sendiri ya, bukan aliran sesat atau aliran lain-lain, tapi tipe-tipe aliran cairan. Nah, dalam pengeluaran zat tersebut dari wadah, ini membutuhkan energi yang berbeda-beda dan menghasilkan konsistensi yang berbeda satu sama lain. Nah, secara farmasi
ini dibagi menjadi dua tipe aliran. Ada sistem Newton dan sistem non-Newton. Nah, aliran Newton apa sih itu? Dia adalah jenis aliran yang ideal. Pada umumnya cairan yang bersifat ideal adalah pelarut, campuran pelarut, dan larutan sejati. Nah, pada cairan Newton hubungan antara shearing rate, jadi nanti kita akan membahas ya, shearing rate dan shearing stress. Ini kalian harus ingat. Shearing rate adalah kecepatan tekanan dan shearing stress adalah besarnya tekanan. Saya ulang, shearing rate adalah kecepatan tekanan dan shearing stress adalah besarnya tekanan. Gitu. Hubungan antara shearing rate dan shearing stress adalah linear dengan suatu ketetapan yang dikenal dengan viskositas atau koefisien viskositas. Nah, shearing rate atau rate of shear atau bahasa Indonesianya kecepatan tekanan, ini contohnya kecepatan dalam mengocok botol. Contohnya kalau kalian mengocok botol, itu kecepatannya. Sedangkan shearing stress ini besarnya tekanan. Contohnya kekuatan mengocok. Nah, tadi kan kecepatan mengocok. Kalau yang ini kekuatan mengocok. Jadi mengocok walaupun 1-2 kali tapi kuat. Beda dengan mengocok berkali-kali tapi tidak menggunakan tenaga yang kuat. Dan kekuatan memencet tube. Dengan kata lain bahwa pada aliran Newton tidak membutuhkan energi untuk bisa mengalir karena akan mengalir dengan sendirinya mengikuti gaya gravitasi. Contohnya adalah pada air yang mengalir. Ini kita nggak perlu energi, tidak perlu air itu pencet dikeluarkan dalam botol. Tidak perlu diberi tekanan, dia akan keluar dari botol. Saat kalian menumpahkan botol air mineral, itu akan sangat mudah, air itu akan tumpah. Tapi saat kalian beri tekanan, aliran air yang tumpah itu akan semakin banyak. Kalau botol itu kalian pencet, nah air yang keluar itu akan semakin banyak. Dan dia akan lebih mudah mengalir pada daerah-daerah yang miring. Nah, ini contoh grafik dari aliran Newton. Jadi berbanding berbanding lurus lah. Jadi kalau ada air itu akan menempati ruang. Kalau ruangnya itu miring ya dia akan ikut miring. Kalau ada lubang di wadah tersebut ya air itu akan keluar dari lubang tersebut gitu. Jadi mengikuti wadah. Nah, selanjutnya ada sistem non-Newton. Pada cairan non-Newton, shearing rate atau kecepatan tekanan dan shearing stress, besarnya tekanan tidak memiliki hubungan yang linear. Jadi saling berseberangan. Viskositasnya atau kekentalannya berubah-ubah tergantung dari besarnya tekanan yang diberikan. Tipe aliran non-Newton ini terjadi pada dispersi heterogen antara cairan dengan padatan, seperti pada koloid, emulsi, dan suspensi cair juga salep. Nah, jadi tipe pada aliran non-Newton ini adalah kebalikan dari aliran non-Newton, di mana aliran ini dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan besarnya energi sehingga bisa mengalir. Kalau tidak diberi tekanan, maka sediaan ini tidak akan mengalir. Contoh, kalau pada kalian punya cairan yang sangat kental, kalau kalian tuangkan begitu saja dari botol, misalkan cairan itu dalam botol, kalau kalian keluarkan dalam botol, itu akan sangat sulit dikeluarkan. Contohnya saus sambal dalam botol. Tapi kalau kalian beri tekanan, dia baru mau keluar. Artinya, untuk mengalir sediaan ini membutuhkan bantuan.
Karena adanya tekanan, maka viskositas dari sediaan ini akan berubah. Karena adanya tekanan pada saus tersebut, yang saus itu sangat kental, kalau diberi tekanan, nah dia ini akan menjadi lebih encer sehingga mudah untuk keluar. Pembagian aliran non-Newton. Ini dibagi dua, ada yang tidak dipengaruhi waktu dan yang dipengaruhi waktu. Yang tidak dipengaruhi waktu ada plastis, pseudoplastis, dilatan. Kalau yang dipengaruhi waktu ada thixotropik dan anti-thixotropik. Nah, aliran plastis. Nah, aliran plastis ini berbeda dengan aliran Newton ya. Kalau kurvanya ini bentuknya seperti ini gitu ya. Tapi kalau aliran nah ini maaf kalau gambarnya kurang bagus. Nah, ini kalau aliran Newton ini seperti ini yang normal. Kalau non-Newton yang plastis, dia tidak melalui titik sumbu nol. Sumbu nol kan ada di sudut ini, suku-suku ini ya. Tapi dia tidak berada di sini gitu. Sehingga pada satu titik tertentu dikenal sebagai harga yield. Nah, contohnya, nah dia itu tidak di sini tapi di sini, gitu. Mana harga yieldnya? Nah, ini harga yieldnya nih di sini, gitu. Nah, cairan plastis tidak akan mengalir sampai shearing stress dicapai sebesar yield value tersebut. Nah, jadi tidak akan jadi harus diberi tekanan terlebih dahulu baru dia itu akan mengalir. Aliran plastis ini diaplikasikan pada suspensi dengan partikel-partikel yang terflokulasi gitu. Sehingga bila mengendap tidak terbentuk endapan yang rapat dan bila dikocok akan segera terdispersi dalam pembawanya. Nah, ini tadi contoh aliran plastis ya. Kalau aliran Newton, nah dia itu sumbunya di sini kan. Nah, sedangkan kalau yang non Newton ini mulainya dari sini, tidak melewati titik nol di sini, begitu. Nah, mana yield value-nya? Ini adalah yield value-nya, gitu. Jadi sudut kemiringannya. Selanjutnya ada aliran pseudoplastis. Aliran pseudoplastis ini viskositasnya akan menurun dengan meningkatnya rate of shear. Semakin cepat kecepatan pengocokan dia akan semakin viskositasnya akan berubah. Viskositasnya tidak akan lebih kental dari biasanya kalau semakin cepat pengocokan. Nah, ini contoh aliran pseudoplastis. Ini contohnya pada molekul polimer, peragakan, karbon metal selulosa dan lain-lain. Meningkatnya shearing stress ini menyebabkan keteraturan polimer sehingga mengurangi tahanan. Semakin besar tekanan yang diberikan juga menyebabkan keteraturan polimer sehingga mengurangi tahanan. Akhirnya dia akan menjadi lebih cair. Selanjutnya ada aliran dilatan. Ini kebalikan dari aliran pseudoplastis. Disebut sebagai sistem geser kental. Jadi kalau semakin banyak dia diberi tekanan dan dia diberi tekanan dan juga diberi kecepatan kocok yang kuat, nah itu akan meningkatkan kekentalannya. Kalau yang tadi kan pseudoplastis, semakin dia dikocok dia akan semakin cair. Nah, kalau dilatan berbeda, semakin dia dikocok akan semakin kental. Nah, contohnya
ini biasa kalian temui pada sediaan-sediaan obat. Nah, mekanisme kerjanya bagaimana? Pada keadaan diam, partikel tersusun rapat dengan volume antar partikel kecil. Pada saat diberi pengocokan, partikelnya akan menyebar. Partikelnya akan menyebar dan mengembang atau memuai, sehingga ruang kosong bertambah, menyebabkan hambatan aliran meningkat, dan akhirnya terbentuk pasta kaku. Jadi semakin banyak pengocokan dan tekanan yang diberikan, dia akan semakin kaku. Nah, ini contoh grafik aliran dilatan gitu. Selanjutnya ada aliran thixotropik. Aliran thixotropik ini bila dalam keadaan diam akan menyerupai suatu gel. Jadi kalau dia tidak diberi tekanan, dia akan berupa gel. Tidak diberi pengocokan, tidak diberi tekanan, dia akan berupa gel. Ketika diberi tekanan, contohnya pengocokan, gel ini akan pecah menjadi partikel yang lurus, yaitu sol gitu. Jadi sediaan gel itu saat diberi tekanan nantinya akan semakin cair. Pada saat pengocokan dihilangkan, tahap demi tahap struktur gel ini kembali ke bentuk asalnya. Jadi kalau kalian punya gel ya di rumah, ya coba dilihat, kalian bentuknya gel kan seperti semi padat ya. Saat kalian kocok, nah dia akan seperti cair, mudah terbawa kemana saja. Tapi saat didiamkan kembali, dia akan kembali seperti gel, tapi prosesnya lebih lambat. Selanjutnya ada aliran anti-thixotropik. Ini merupakan kebalikan dari aliran thixotropik. Nah, bila dikocok, struktur cairnya ini akan menjadi gel. Jadi asalnya dia itu cair menjadi gel kalau dikocok, kalau dia didiamkan akan menjadi cair kembali. Gitu. Itu aliran anti-thixotropik. Nah, aliran yang diaplikasikan dalam farmasi itu bagusnya yang mana? Dalam bidang farmasi, jenis aliran thixotropik ini adalah aliran yang ideal. Bisa kalian gunakan dalam bentuk sediaan suspensi, emulsi, lotion, krim, salep, dan berbagai macam sediaan lainnya. Nah, ini ada kriteria-kriteria aliran thixotropik ya, ini bisa kalian pelajari. Nah, bagaimana misalkan jika kalian membuat sediaan yang tidak memperhatikan jenis aliran yang diterapkan? Misalnya sediaan sirup ini memiliki sifat aliran dilatan. Bayangkan, kalau sirup memiliki sifat aliran dilatan, nah coba, atau sediaan pasta gigi memiliki aliran Newton. Nah, coba kalian bayangkan. Pasta gigi memiliki aliran Newton. Tadi kalau aliran Newton itu kan berarti dia sangat cair ya. Akan sangat cair. Jadi pasta gigi akan menjadi cair. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa chat pribadi ke saya gitu, karena sudah punya nomornya. Untuk absen tolong kalian menuliskan nama dan nomor induk kalian di kolom komentar. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita berjumpa lagi setelah UTS. Nah, ini video ini mencakup 2 pertemuan ya, jadi saya rangkum dalam satu video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.